Shalom, pada kesempatan ini saya akan membahas satu isu terkini dalam teologi, yaitu teologi glosolalia atau teologi berbahasa lidah. Keunikan glosolalia dalam Pentakostalisme. Glosolalia sebagai bukti awal merupakan karakteristik paling unik dari spiritualitas Pentakostal. Masalah glosolalia sebagai bukti dari baptisan Roh Kudus. Jack Hayford pernah mengatakan bahwa saya dengan jujur menimbang, saya masih menemukan hasil yang konsisten ketika saya mendorong orang-orang untuk mengharapkan berbicara dengan bahasa lidah saat mereka meminta Tuhan Yesus Kristus untuk memenuhi mereka dengan Roh Kudus dan kuasa. Tentu awalnya dulu saya melakukan ini karena alasan-alasan doktrinal yang mempercayai bahasa lidah sesuatu yang dimandatkan. Tetapi meskipun keyakinan saya kini itu sebagai sebuah mandat mulai memudar, namun Tuhan agaknya masih mau merespon di dalam anugerahnya, walau mungkin terdapat pandangan yang tak sempurna. Secara reguler, orang-orang bertemu dengan Yesus di dalam cara yang luar biasa, dalam kepenuhan yang melimpah, dan bahasa lidah tidak pernah dipaksakan. Atmosfernya pun tidak dipaksakan. Hasilnya secara nyata banyak orang menerima bahasa lidah. Pada saat yang sama mereka dipenuhi Roh Kudus. Bahasa lidah dalam Perjanjian Baru memiliki fungsi-fungsi logis berbeda dengan konteks-konteks yang lainnya. Bahasa lidah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 memiliki sebuah signifikansi eskatologi. Kemudian bahasa lidah di dalam ibadah publik berpasangan dengan penafsiran memiliki nilai membangun bagi gereja. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14. Kemudian bahasa lidah dalam praktek devosi privat membangun diri sendiri. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Kemudian dapat dibandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 26. Tiga aspek signifikansi eskatologi dalam glosolalia. Glosolalia sebagai keintiman pribadi dan glosolalia dalam ibadah publik. Tiga hal ini akan kita bahas sama-sama. Signifikansi eskatologi dalam glosolalia. Ia memaknai kesatuan dari semua orang oleh Roh Kudus. Ia memaknai sebuah kebalikan dari peristiwa Menara Babel. Glosolalia sebagai keintiman personal. Logika glosolalia sebagai doa. Fungsi logis harus dicari dalam konteks hubungan personal. Fungsi logis dalam filsafat analitis. Tiap bahasa, sains, puisi, ekonomi, dan teologi harus ditafsirkan di dalam language game, permainan bahasa itu sendiri. Glosolalia sebagai keintiman personal. Dua analogi yang dapat menjelaskan hal ini. Analogi orang yang jatuh cinta, kemudian analogi anak dan bapa. Dua jenis keintiman. Keintiman mendalam orang jatuh cinta atau keintiman familiaritas atau anak. Dasar Alkitabnya terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 26. Paulus mengaitkan doa syafaat roh dengan keluhan yang tak terkatakan. Kaseman memberikan sebuah penafsiran tentang bagian ini. Penuturan surgawi dapat didengar di dalam ibadah sebagai sebuah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi apa yang para kelompok antusias anggap sebagai pembuktian kemuliaan mereka ini menjadi tanda kekurangan. Doa dalam bahasa lidah yang muncul harusnya bukan kuasa dan kemakmuran komunitas Kristen, tetapi astenea, kelemahannya. Roh sendiri mengintervensi jika doa kita memiliki maksud menyenangkan Allah. Allah melakukan sedemikian rupa, bahkan membawa keluhan-keluhan kita dalam beribadah berasal dari ciptaan yang belum ditebus dan berbicara tentang kerinduan akan penebusan tubuh. Dalam bahasa lidah, pada ibadah ada suara disampaikan di dalam sebuah cara tunggal
Dan dalam cara seperti itu yang kita bisa pahami, minat Roh Kudus yang adalah membebaskan kita untuk berdoa menjerit bagi kebebasan eskatologi di dalam orang-orang Kristen, mewakili keseluruhan ciptaan yang terdampak. Kemudian, glosolalia sebagai bukti. Hubungan antara glosolalia dan baptisan Roh Kudus dapat dipahami dan baca cara. Yang pertama dalam istilah konsep keintiman, kemudian dalam istilah konsep penyerahan diri, dan juga dalam istilah teologi sakramental. C.F.D. Moule mengatakan bahwa perasaan keintiman personal, individual dengan Allah adalah kesetiaan utama kepada ciri-ciri khas perjanjian baru. Ketika seorang Kristen mengalami kedekatan Allah di dalam cara melimpah, glosolalia agaknya menjadi sebuah respon natural atau normal. Ya. Kemudian glosolalia juga dilakukan bersamaan. Ya. Dalam bahasa lidah sebagai bukti awal artinya semacam sesuatu yang tak terhindarkan atau bahkan sebuah hubungan sebab akibat. Bahasa lidah sebagai sebuah kokomit, ya, yang mengikuti secara alamiah, artinya sebuah pertautan antara dua atau lebih tanpa penjelasan bagaimana keduanya saling terkait. Glosolalia adalah sebuah bukti dari Alkitab yang banyak miripnya seperti air mata adalah sebuah bukti dari kesedihan. Kemudian dalam istilah konsep penyerahan diri. Penyerahan, ya, sebuah tindakan yang bersifat spontan natural dari hasrat roh untuk mengendalikan kehidupan seseorang. Kalau menganggap bahwa bahasa lidah hanyalah satu dari bukti-bukti, ya, agaknya tidak adil karena tempatnya sangat penting dalam iman dan pengalaman Pentakostal. Kemudian, kaum sakramentalis, Kristus hadir dalam cara khusus, berbeda dengan kehadiran biasa di dalam orang percaya. Hal yang sama meskipun ada beberapa tanda biasanya, namun glosolalia memiliki sebuah koneksi khusus dengan jemaat. Karl Rahner pernah mengatakan bahwa primordial words atau kata-kata primordial adalah kata-kata yang mentautkan kita dengan realita primal yang tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan lanjutan atau tidak ada penjelasan. Wahyu Allah adalah realitas primal menghasilkan sebuah respon manusia dalam kata-kata primordial yang mana merupakan penjelasan itu sendiri untuk teofani itu. Bahasa lidah atau glosolalia dalam ibadah publik harus disertai dengan penafsiran, karena bahasa lidah merupakan bagian dari karisma atau karunia roh. Apakah glosolalia yang paling kecil dari semua karunia? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia lebih utama. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa Paulus secara khusus membahas bahwa bahasa lidah bukan karena ia kurang penting, tetapi karena praktek karunia yang bermasalah. Orang-orang Korintus telah salah mempergunakan karunia itu sebab over-realize eskatologinya. Kemudian penafsiran lain dalam memahami 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Paulus dapat mengutip orang-orang Korintus, tetapi carilah dengan sungguh-sungguh karunia-karunia yang lebih baik. Kamu berkata, baiklah, aku akan menunjukkanmu sebuah jalan yang jauh lebih utama. Di ayat yang ke-31 tidak sedang dikontraskan dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30, tetapi menanti-nantikan ke arah pasal 14 ayat 1. Itu hendak berkata dalam ibadah publik nubuatan lebih diharapkan ketimbang berbahasa lidah. Isi dari bahasa lidah publik. Apakah ada sebuah basis atau dasar membuat sebuah perbedaan tajam antara bahasa lidah devosional dan bahasa lidah publik? Natur dari bahasa lidah publik bisa memberikan sebuah jawaban. Brian Hewitt mengatakan bahwa karena bahasa lidah diarahkan kepada God word, ya, dan membangun harga hanya diri
orang tersebut menurut 1 Korintus 14 ayat 2-4, penafsiran bahasa lidah harus merefleksikan isi atau goal daripada penghormatan kepada Allah. Ia tidak dapat berupa sebuah pesan bagi jemaat. Ya, yang salah adalah bahasa lidah tanpa penafsiran sama dengan nubuatan. Penafsiran bahasa lidah. Penafsiran bahasa lidah lebih mirip, ya, seperti bagaimana seorang ibu menafsirkan jeritan dan suara-suara yang agaknya tanpa makna dari anaknya. Francis Sullivan mencari logikanya di dalam praktek perasaan kebahagiaan besar, sejenis nyanyian improvisasi yang tidak diekspresikan di dalam kata-kata rasional. Praktek improvisasi ini, nyanyian tanpa kata ini dibuktikan oleh bapak-bapak gereja besar, baik Yunani dan Latin, hingga pada penutupan abad patristik, abad-abad bapak gereja, sampai abad ke-9 adalah sebuah bagian reguler dari liturgi Paskah bagi jemaat untuk prolog suku. Kata terakhir dari Alleluia Paskah dengan melodi improvisasi. Ini disebut dengan Jubilus, yang setelah abad ke-9 diganti dengan rangkaian dengan kata-kata dan melodi yang fix. Agustinus pernah mengatakan bahwa menyanyi bagi Allah dengan benar adalah menyanyi dengan penuh kebahagiaan yang besar. Sekarang apa itu menyanyi dengan kebahagiaan? Coba bayangkan orang menyanyi ketika mereka sedang melakukan pekerjaan yang panas dan melelahkan. Pada waktu panen pokok anggur, mereka mulai merayakan kebahagiaan mereka dengan kata-kata nyanyian yang sudah lazim. Tetapi mereka kemudian berbalik mengucapkan kata-kata syllables. Diucapkan kata-kata secara terputus. Misalnya makan menjadi ma dan kan. Ketika mereka dipenuhi oleh kebahagiaan yang besar, maka kata-kata tidak dapat mengakomodirnya lagi. Akhirnya mereka mulai berkata-kata tidak kebisingan kebahagiaan. Jenis nyanyian jubilum ini adalah sebuah suara yang artinya bahwa hati melahirkan sesuatu yang tidak dapat diucapkan. Dan siapa yang lebih baik menerima kebahagiaan ini ketimbang Allah yang sangat melampaui kata-kata, karena Anda tak akan dapat berbicara tentang Dia. Dan jika kita tidak dapat berbicara tentang Allah atau tentang Dia dan adalah tidak tepat hanya tentang tetap diam, maka apa yang tersisa hanyalah kita tidak dapat berkata-kata kecuali ada dalam suasana jubilate atau hati yang penuh dengan sukacita tanpa kata-kata dan hembusan nafas sukacita. Bernyanyi dalam bahasa lidah dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Ya, ini menyangkut kepada 3 hal. Apakah ini sebuah praktek publik? Jika iya, itu artinya bahwa sebagai nyanyian ia memiliki nilai membangun di publik meskipun kata-kata tidak dipahami. Kemudian apakah itu adalah sebuah praktek privat di dalam sebuah ibadah publik? Jika demikian, itu akan sama dengan apa yang Paulus katakan dalam ayat yang ke-28. Jika tidak ada penafsir, penutur seharusnya berbicara kepada diri sendiri dan kepada Allah. Apakah itu sebuah prinsip utama menekankan kebutuhan akan variasi dalam ibadah publik? Jika demikian, bernyanyi dalam roh adalah tanpa konteks. Orang itu hanya menggunakan ekspresi paralel untuk menekankan kebutuhan yang bervariasi. Berbicara, bernyanyi dengan pemahaman, berbicara dan bernyanyi dengan roh. Demikian penjelasan saya tentang teologi glosolalia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.